Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Segala puji bagi Allah, dengan rahmat dan kasih sayangnya kita hari ini masih bisa belajar kembali Sirah Nabawiyah yang insya Allah kita akan berkisah tentang Rasulullah SAW di bawah asuhan sang paman Abu Thalib. Setelah orang tua Nabi SAW meninggal dunia, beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib yang juga sangat menyayanginya. Kemudian kakeknya juga wafat, maka kemudian beliau berpesan agar Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sang paman sangat menyayangi Rasulullah SAW. Kemudian istri Abu Thalib yang bernama Fatimah binti Asad juga sangat menyayangi beliau. Di rumah Abu Thalib, Rasulullah SAW sangat disayangi keluarga tersebut. Abu Thalib dan keluarganya hidup serba kekurangan. Mereka memiliki sekitar 6 anak pada saat itu. Anak-anak mereka tidak pernah makan sampai kenyang. Namun, setelah Nabi SAW tinggal di rumah mereka, kondisinya berubah, terutama saat makan. Ketika keluarga Abu Thalib makan, maka Rasulullah SAW juga ikut makan bersama mereka. Makanan yang terlihat hanya sedikit, namun bisa membuat kenyang semua anggota keluarga. Jika mereka makan tanpa Nabi SAW, mereka tidak merasa kenyang. Tapi ketika Nabi ikut makan bersama mereka, mereka bisa merasa kenyang. Sehingga ketika tiba waktu makan, Abu Thalib melarang seluruh anggota keluarga makan sebelum Nabi SAW memulai makan terlebih dahulu. Jika mereka sedang minum susu, maka Nabi SAW dipersilahkan untuk minum susu terlebih dahulu. Meskipun susu itu hanya 1 gelas, cukup untuk mengenyangkan seluruh anggota keluarga Abu Thalib. Hingga Abu Thalib pun berkata kepada Nabi SAW, "Engkau anak yang diberkahi." Saat bangun tidur, anak-anak Abu Thalib pun mukanya kusut dan rambutnya awut-awutan. Berbeda dengan Nabi SAW. Beliau bangun tidur di pagi hari dan dalam keadaan sudah rapi. Bahkan rambutnya sudah berminyak dan tersisir rapi. Nah, apakah anak-anak juga ingin makanannya berkah seperti keberkahan yang ada di keluarga Abu Thalib ketika Rasulullah SAW hidup bersama dengan mereka? Kalau begitu, mari kita ambil hikmah dan nasihat dari kisah ini. Pertama, seperti Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad merawat dan menjaga Rasulullah SAW yang ketika itu sudah menjadi yatim dengan penuh kasih sayang dan juga bahkan memberikan kasih sayangnya melebihi anak kandung mereka sendiri. Disinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa keutamaan untuk merawat dan menjaga atau mengurusi anak yatim ini memang luar biasa. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini." Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan kedua jari itu. Maka sayangi dan perhatikanlah teman atau saudara kita yang Allah takdirkan mereka menjadi yatim. Kedua, jika kita menginginkan makanan yang kita makan ini berkah, maka jangan makan sendiri-sendiri, tapi makanlah bersama-sama. Makan dengan berkumpul. Nah, apakah di rumah anak-anak juga sudah makan bersama seperti ketika ada di sekolah? Makanan yang berkah itu meski sedikit, tapi cukup dan sudah mengenyangkan. Makanan untuk 1 orang cukup untuk dimakan 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk dimakan 4 orang, dan seterusnya. Maka selain makan bersama-sama, kita juga bisa berbagi makanan, bukan? Ketiga,
ketika keluarga Abu Thalib merasakan keberkahan sejak kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama di dalam keluarga mereka, maka kita pun bisa melakukan hal yang sama. Maksudnya bagaimana? Kan Rasulullah sudah meninggal, mana mungkin bisa makan bersama kita? Oh, bukan seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita makan, kita menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga adab-adab ketika makan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Di antaranya, makan sambil duduk, memulai dengan bacaan basmalah, makan dengan tangan kanan, mengambil makanan yang paling dekat, mengambil makanan, mungkin terjatuh, dibersihkan, dimakan lagi, jangan sampai mubazir. Maka dari itu, jangan makan sambil jalan atau lari-lari, dan pastikan kita makan di tempat yang bersih. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam makanan kita, dan juga Allah mudahkan anak-anak semuanya untuk terus menjaga adab-adab dalam makan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.